Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sediaan farmasi 2, sediaan cair, yang mana itu isinya ada larutan, suspensi, dan emulsi. Ini adalah anggota dari kelompok 4, ada Najwa Aulia Nurakil, ada saya sendiri Arif Sidika Ditama, ada Rashifa Adelia Cahyani, ada Intan Wulandari, Utari Soraya Hajarani, dan Plandi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang larutan, suspensi, dan emulsi. Di mana larutan, poin pembahasannya adalah validasi formulasi, stabilitas, dan uji stabilitas. Begitu pula pada suspensi dan emulsi. Baik, yang pertama larutan. Jadi di sini ada pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dua atau lebih zat yang saling bercampur secara merata di tingkat molekul atau ion. Zat yang terlarut dalam larutan disebut sebagai solut, sedangkan zat pelarut yang digunakan untuk melarutkan zat tersebut disebut sebagai solvent. Dalam suatu larutan, solut dan solvent biasanya tidak dapat dibedakan secara visual karena mereka membentuk campuran homogen yang seragam. Selanjutnya yaitu validasi formulasi. Untuk validasi formulasi sediaan larutan, yaitu suatu proses verifikasi dan validasi keakuratan dan keamanan dari formula sediaan larutan yang telah dirumuskan. Validasi formulasi sediaan larutan penting dilakukan untuk memastikan bahwa formula tersebut memenuhi persyaratan kualitas yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Nah, selanjutnya di sini yaitu langkah validasi formulasi untuk sediaan larutan. Yang pertama yaitu evaluasi bahan baku. Evaluasi bahan baku ini memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam formula larutan memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan. Yang kedua yaitu pemilihan pengawet. Nah, jika formula mengandung bahan-bahan organik yang rentan terhadap mikroorganisme, pemilihan pengawet yang sesuai harus dilakukan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, uji kelarutan. Formula sediaan larutan yang dirumuskan harus diuji kelarutannya untuk memastikan bahwa semua bahan terlarut dalam pelarut yang dipilih. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan pH. pH sediaan larutan harus diperiksa untuk memastikan bahwa formula tersebut memiliki pH yang sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya yaitu uji stabilitas. Kelayakan formula sediaan larutan harus dievaluasi juga untuk memastikan bahwa formula tersebut memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Dan yang terakhir adalah uji kelayakan. Kelayakan formula sediaan larutan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa formula tersebut memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Jadi, validasi formulasi sediaan larutan sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas formula tersebut. Dalam melakukan validasi formulasi sediaan larutan ini, sebaiknya memperhatikan standar yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan sediaan larutan yang direncanakan. Baik, selanjutnya ada stabilitas larutan. Ada beberapa faktor atau syarat yang dapat membuat larutan stabil, yaitu yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi larutan yang tepat dapat membuat larutan lebih stabil. Jadi yang kedua ada pH. pH larutan juga dapat mempengaruhi stabilitas larutan. Beberapa zat dapat mengalami hidrolisis atau reaksi kimia lainnya pada pH tertentu yang dapat membuat larutan tidak stabil. Selanjutnya ada suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi stabilitas larutan. Pada suhu yang terlalu tinggi, partikel larutan dapat bergerak lebih cepat dan dapat menyebabkan endapan. Selanjutnya ada aditif. Beberapa aditif dapat ditambahkan ke dalam larutan untuk menjaga stabilitasnya. Aditif ini dapat berupa surfaktan, pengemulsi, dan sebagainya. Selanjutnya ada ukuran partikel. Ukuran partikel dalam larutan juga dapat mempengaruhi stabilitasnya. Partikel larutan yang terlalu besar dapat saling menempel dan membentuk endapan.
Selanjutnya ada komposisi larutan. Komposisi larutan termasuk jenis dan konsentrasi zat yang terkandung di dalamnya juga dapat mempengaruhi stabilitasnya. Selanjutnya ada waktu. Waktu juga dapat mempengaruhi stabilitas larutan, dan beberapa larutan mungkin stabil pada awalnya tetapi menjadi tidak stabil seiring berjalannya dengan waktu. Selanjutnya ada uji stabilitas larutan. Yang pertama ada uji viskositas, yaitu uji yang dapat digunakan untuk mengevaluasi stabilitas larutan. Yang kedua ada uji filtrasi, dapat digunakan untuk mengevaluasi ukuran partikel dalam larutan. Yang ketiga ada uji spektrofotometri, yaitu uji yang digunakan untuk mengevaluasi warna. Selanjutnya ada uji pH yang digunakan untuk mengevaluasi perubahan pH dalam larutan. Selanjutnya ada uji osmosis terbalik yang digunakan untuk mengevaluasi permeabilitas membran dari larutan. Selanjutnya ada uji sedimentasi, yaitu uji yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kecepatan endapan partikel dalam larutan. Selanjutnya ada uji mikroskopis yang dapat digunakan untuk memeriksa morfologi partikel dalam larutan. Selanjutnya ada uji stabilitas termal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi stabilitas larutan pada suhu yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, suspensi. Pengertian suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, serta terdispersi dalam cairan pembawa. Validasi formulasi. Sediaan suspensi merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa sediaan suspensi yang telah diformulasikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan suspensi yang dihasilkan aman, efektif, stabil, dan konsisten dalam kualitasnya. Parameter validasi formulasi suspensi terdiri dari 5 parameter. Yang pertama adalah konsistensi fisik, di mana hal ini termasuk dalam pengukuran viskositas, ukuran partikel, dan distribusi partikel. Yang kedua, keseragaman, termasuk dalam homogenitas dan stabilitas pada penyimpanan. Yang ketiga, efektivitas, yaitu mengukur efektivitas dalam pengobatan atau penggunaan yang diinginkan. Yang keempat, kemurnian, yaitu kebebasan dari kontaminan seperti mikroba, partikel asing, atau zat kimia yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah kestabilan, yang termasuk dalam kestabilan fisik maupun kimia, seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan pH. Validasi formulasi sediaan suspensi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti uji konsentrasi, yang kedua uji viskositas, selanjutnya uji stabilitas suspensi. Suspensi yang baik menempuh 7 uji sebelum akhirnya dipasarkan dan digunakan oleh pasien. Yang pertama ada uji organoleptis, yaitu pemeriksaan organoleptik yang dilakukan meliputi bau, warna, dan rasa. Yang kedua, uji homogenitas, menggunakan pikometer dan dimasukkan ke dalam alat tersebut agar dapat mengukur uji homogenitas suatu suspensi. Yang ketiga ada uji berat jenis, yaitu mengukur berat jenis partikel suspensi agar tidak terjadi agregasi. Yang keempat ada uji pH, yaitu
mengukur suspensi menggunakan pH meter, kemudian menunggunya hingga menampilkan pada layar digital pH meter dan dicatat. Yang kelima ada uji redispersi. Uji ini dilakukan setelah evaluasi volume sedimentasi selesai dilakukan. Setiap pengulangan uji redispersi pada sampel yang sama, maka akan menurunkan nilai redispersi sebesar 5%. Yang keenam ada uji viskositas, dan yang terakhir ada uji sedimentasi. Selanjutnya ada emulsi. Pengertiannya sendiri yaitu sediaan yang terdiri dari dua fase campuran yang terdispersi dalam cairan pembawa yang dimantapkan atau distabilkan dengan zat pengemulsi. Emulsi adalah jenis khusus koloid yang memiliki satu dimensi antara 1 sampai 1000 nanometer. Dalam suatu emulsi, salah satu fase cair biasanya bersifat polar dan yang lainnya relatif non-polar. Lalu validasi formulasi. Validasi formulasi sediaan emulsi adalah suatu proses untuk memastikan bahwa formulasi emulsi yang telah dirancang memiliki kualitas yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian pengujian yang menguji karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi dari sediaan emulsi yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu parameter validasi formulasi. Yang pertama, pengujian karakteristik fisik, yaitu meliputi pengecekan warna, kejernihan, viskositas, dan ukuran partikel emulsi. Hasil pengujian ini harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa sediaan emulsi memenuhi karakteristik fisik yang diinginkan. Yang kedua, pengujian karakteristik kimia, meliputi pengujian pH, kadar air, dan kadar zat aktif. Hasil pengujian ini harus sesuai dengan persyaratan juga untuk memastikan bahwa sediaan emulsi memiliki komposisi kimia yang tepat. Yang ketiga, yaitu pengujian stabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulsi dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa terjadi perubahan fisik, kimia, dan mikrobiologi yang signifikan. Jadi pengujian ini meliputi uji stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologi selama penyimpanan pada kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, pengujian mikrobiologi. Dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulsi ini terkontaminasi oleh mikroba yang berbahaya atau tidak. Jadi pengujian ini meliputi pengujian jumlah total mikroba, pengujian mikroba patogenik, dan pengujian keberadaan endotoksin. Dan yang terakhir, validasi metode analisis. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa metode analisis yang digunakan untuk mengukur karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi dari sediaan emulsi adalah akurat dan dapat diandalkan. Jadi, dalam validasi formulasi sediaan emulsi, penting untuk memastikan bahwa semua pengujian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan bahwa hasil pengujian diinterpresentasikan dengan benar. Selanjutnya ada uji stabilitas. Uji stabilitas untuk emulsi ada 3, yaitu freeze-thaw, centrifuge, dan high shear. Freeze-thaw adalah kondisi di mana pengujian dilakukan di suhu yang berbeda. Ada freeze, yaitu yang dilakukan di kondisi beku, yaitu 4 derajat Celcius, dan thaw di mana kondisi meleleh 40 derajat Celcius. Yang kedua ada centrifuge, adalah pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal yang dipercepat untuk memisahkan 2 atau lebih substansi dengan densitas antara cairan dengan cairan atau cairan dengan solid. Yang ketiga ada high shear, yaitu pemisahan dengan cara merusak membran atau lapisan emulsi. Selanjutnya ada faktor kestabilan emulsi. Stabilitas suspensi didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi secara merata. Faktor kestabilan emulsi ada 3, yaitu temperatur atau suhu, penambahan emulgator, dan uji viskositas.
Kesimpulan dari video ini adalah bentuk sediaan larutan, suspensi, dan emulsi sebelum dipasarkan dan diresepkan kepada pasien perlu melakukan validasi formulasi, pengecekan stabilitas, dan uji stabilitas agar tujuan terapeutik dari sediaan tersebut dapat tercapai dan toksisitas yang kemungkinan akan muncul dapat dihindari. Maka dari itu perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut. Berikut ini adalah sumber materi yang kami gunakan untuk menjelaskan materi dalam video ini. Kami beri 3 detik untuk para penonton dapat men-scan barcode tersebut untuk menuju kepada materi-materi yang sudah kami kumpulkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi atau dari penjelasan kami yang masih banyak kurangnya lah. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.